Kelebihan membaca ayat kursi. Ayat kursi Surah Al-Baqarah 255 adalah salah satu ayat yang sangat istimewa dalam Al-Quran. Membacanya memiliki banyak keutamaan. Namun tidak ada kekurangan dalam arti negatif. Hanya mungkin kurangnya pemahaman yang tepat yang perlu diperbaiki. Berikut adalah penjelasan berdasarkan dalil yang ada. Kelebihan membaca ayat kursi. 1. Perlindungan dari gangguan setan dan kejahatan. Dalam hadis dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad bersabda bahwa membaca ayat kursi sebelum tidur akan melindungi seseorang dari setan hingga pagi hari. Hadis riwayat Bukhari. Ayat kursi mengandung makna keagungan Allah, yang dapat menjadi tameng dari kejahatan. 2. Menjadi sebab masuk surga. Nabi bersabda, barang siapa membaca ayat kursi setelah setiap salat fardu, tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Hadis riwayat An-Nasai dan Ibnu Hibban. 3. Memperkuat keimanan. Ayat ini menegaskan tauhid, kekuasaan Allah, dan ketergantungan makhluk kepadanya, yang dapat memperdalam keyakinan dan keimanan seseorang. 4. Keutamaan sebagai ayat terbesar. Rasulullah berkata kepada Ubay bin Ka'ab, tahukah kamu ayat apa dalam kitab Allah yang paling agung? Ubay menjawab, ayat kursi. Rasulullah membenarkan, semoga ilmu itu membawa kebahagiaan untukmu. Hadis riwayat Muslim. Kekurangan, atau tantangan, bukan kekurangan dalam esensi ayat kursi. 1. Kurangnya pemahaman makna. Membaca tanpa memahami artinya dapat mengurangi penghayatan terhadap ayat ini. Padahal, ayat kursi mengandung pesan tauhid, keagungan Allah, dan sifat-sifatnya yang luar biasa. 2. Penggunaan sebatas ritual. Jika hanya dibaca sebagai kebiasaan tanpa niat ikhlas dan keimanan yang kuat, keutamaan yang dijanjikan mungkin tidak maksimal. 3. Kelalaian dalam membaca dengan tajwid. Bacaan yang tidak sesuai tajwid atau mahrajnya dapat mengurangi nilai dari segi kesempurnaan ibadah. Dalil utama ayat kursi. Isi utama ayat kursi. Lebih besar dari Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Quran Surah Al-Baqarah 255. Ayat ini menegaskan tauhid keesaan Allah, keagungan dan kekuasaan Allah, pengetahuan Allah yang meliputi segalanya. Kesimpulan, membaca ayat kursi adalah amalan yang sangat dianjurkan, membawa perlindungan, pahala besar, dan penguatan iman. Tantangan terletak pada bagaimana kita memahami, menghayati, dan mengamalkan pesan ayat ini dalam kehidupan sehari-hari. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi. Dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia maha tinggi, maha besar. Allah, tidak ada Tuhan yang pantas disembah dan dipertuhan selain Dia, yang maha hidup, kekal, dan memiliki semua makna kehidupan yang sempurna, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Tidak seperti manusia, Dia tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Sebab keduanya adalah sifat kekurangan yang membuatnya tidak mampu mengurus makhluknya. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dia yang menciptakan, memelihara, memiliki, dan bertindak terhadap semua itu. Tidak ada yang dapat memberi syafaat pertolongan di sisinya tanpa izinnya. Dia demikian perkasa dan kuasa sehingga berbicara di hadapannya pun harus setelah memperoleh restunya. Bahkan apa yang disampaikan itu harus sesuatu yang benar. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka, yakni apa saja yang sedang dan akan terjadi, dan apa yang di belakang mereka, yakni sesuatu yang telah berlalu. Allah mengetahui apa yang mereka lakukan dan rencanakan, baik yang berkaitan dengan masa kini, masa lampau, atau masa depan. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya melainkan apa yang Dia kehendaki untuk mereka ketahui dengan memperlihatkan dan memberitahukannya. Kursinya, yaitu kekuasaan, ilmu, atau kursi tempat kedua kaki Tuhan, yang tidak diketahui hakikat kecuali oleh Allah, berpijak, sangat luas, meliputi langit dan bumi.
Dan jangan menduga karena kursinya terlalu luas, dia letih mengurus itu semua. Tidak, dia tidak merasa berat maupun kesulitan memelihara keduanya. Dan dia maha tinggi zat dan sifat-sifatnya jika dibanding makhluk-makhluknya. Maha besar dengan segala keagungan dan kekuasaannya. Inilah ayat kursi. Ayat teragung dalam Al-Quran karena mencakup nama-nama dan sifat-sifat Allah yang menunjukkan kesempurnaan zat, ilmu, kekuasaan, dan keagungannya. Ayat ini dinamakan ayat kursi. Siapa yang membacanya akan memperoleh perlindungan Allah dan tidak akan diganggu setan. Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Dan hanya Dia yang berhak untuk disembah. Adapun Tuhan-Tuhan yang lain yang disembah oleh sebagian manusia dengan alasan yang tidak benar, memang banyak jumlahnya. Akan tetapi Tuhan yang sebenarnya hanyalah Allah. Hanya Dialah yang hidup abadi, yang ada dengan sendirinya. Dan Dia pulalah yang selalu mengatur makhluknya tanpa ada kelalaian sedikit pun. Kemudian ditegaskan lagi bahwa Allah tidak pernah mengantuk. Orang yang berada dalam keadaan mengantuk tentu hilang kesadarannya, sehingga dia tidak akan dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Padahal Allah SWT senantiasa mengurus dan memelihara makhluknya dengan baik, tidak pernah kehilangan kesadaran ataupun lalai. Karena Allah tidak pernah mengantuk, sudah tentu Dia tidak pernah tidur. Karena mengantuk adalah permulaan dari proses tidur. Orang yang tidur lebih banyak kehilangan kesadaran daripada orang yang mengantuk. Sifat Allah yang lain yang disebutkan dalam ayat ini ialah bahwa Dialah yang mempunyai kekuasaan dan yang memiliki apa yang ada di langit dan di bumi. Dialah yang mempunyai kekuatan dan kekuasaan yang tak terbatas, sehingga Dia dapat berbuat apa yang dikehendakinya. Semuanya ada dalam kekuasaannya, sehingga tidak ada satupun dari makhluknya termasuk para nabi dan para malaikat yang dapat memberikan pertolongan kecuali dengan izinnya. Apalagi patung-patung yang oleh orang-orang kafir dianggap sebagai penolong mereka. Yang dimaksud dengan pertolongan atau syafaat dalam ayat ini ialah pertolongan yang diberikan oleh para malaikat, nabi dan orang-orang saleh kepada umat manusia pada hari kiamat untuk mendapatkan keringanan atau kebebasan dari hukuman Allah. Syafaat itu akan terjadi atas izin Allah. Dalam hadis disebutkan, Nabi SAW bersabda, kemudian Allah berfirman, para malaikat memberikan syafaat, para nabi memberikan syafaat, dan orang-orang mukmin juga memberikan syafaat. Riwayat Ahmad dan Muslim dari Abu Said Al-Hudri. Sifat Allah yang lain yang disebutkan dalam ayat ini ialah bahwa Allah senantiasa mengetahui apa saja yang terjadi di hadapan dan di belakang makhluknya, sedang mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari ilmu Allah, melainkan sekadar apa yang dikehendakinya untuk mereka ketahui. Kursi Allah mencakup langit dan bumi. Allah tidak merasa berat sedikit pun dalam memelihara makhluknya yang berada di langit dan di bumi, dan di semua alam ciptaannya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Mereka tidak mengetahui ilmu Allah, kecuali apa yang telah dikehendakinya untuk mereka ketahui. Dengan demikian, yang dapat diketahui oleh manusia hanyalah sekadar apa yang dapat dijangkau oleh pengetahuan yang telah dikaruniakan Allah kepada mereka. Dan jumlahnya amat sedikit dibanding dengan ilmunya yang luas. Hal ini ditegaskan Allah dalam firman-Nya. Sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Al-Isra, ayat 85. Sumber, kemenak.go.id